Karena pandemik ini mungkin gak sih petinggi negara, bahkan petinggi dunia meninggal dan harus digantikan sama anak umur 20 tahunan. Oke, kali ini kita ngebahas apa nih? Aduh, capek banget rasanya, udah kayak pandemik banget ya. Udah berapa hari? Kita udah sebulan di lockdown. Sebulan ya? Kurang lebih. Kurang lebih sebulan. Tiga minggu lah. Ada gue, Sangkan, ada Isan, sama satu lagi Ya, ada Lebah Pelangi. Nama Discordnya Lebah Pelangi dong. Ada Fadil, ada Fadil. Ya Dil, halo Dil. Sapa dulu Dil. Jadi karena lagi lockdown ya. Si Isan ada di Pontianak, Fadil ada di Riau, dan gue masih terperangkap di Jogja karena rumah gue di Bekasi, nggak boleh pulang. Jadi ya udahlah, gue pasrah di sini. Sekarang kita mau ngebahas apa? Tadi mau nanya apa, San? Lanjut. Nggak jadi. Tadi aku mau nanya, bukan Lebah Pelangi, berarti kalau aku negurnya hai atau ngeng gitu. Nggak penting anjing. Berantem yuk, sumpah. Berantem aja kita. Kebanyakan main sama Mas Gali sih. Pronounce Mas Gali dosen yang kemarin ngomong di podcast. Kita mau ngebahas. Itu dibuka dulu, Pak. Ya udah dibuka. Udah belum sih? Dibuka, Edi. Nanti kita pembukaannya kita edit aja, kita tambah. Nih, jadi kita mau ngebahas sebenarnya kan kita udah lama banget nih corona nih, udah kayak sebulan, dan kita nggak tahu sebenarnya corona akan sampai kapan itu. Bahkan Deddy Corbuzier ngomong ini bakal kira-kira 2 tahun coy. Sok sih. So bakal ada apa sih ke depan selama ini gitu? Bakal separah apa sih? Bakal separah apa menurut kalian dari situasi ini gitu? Iya, kampret banget. Ini kita ngikutin prediksinya itu Om Deddy yang 2 tahun itu. Ya mungkin aku nggak mau langsung. Aku punya pikiran lain, tapi aku nggak mau nembak sekarang, nanti aja. Jadi nih ya, kalau aku mau bacain, aku dapat dari Fox, dari YouTube, itu perbandingan flu dan corona gitu. Jadi flu itu yang kena itu 2% doang. Apa maksudnya? Dampak penyakitnya itu 2% dari seluruh populasi dunia, dan corona itu 20-31% dampak penyakitnya yang di rumah sakitkan. Oke? Yang di rumah sakitkan. Nah, itu banyak banget cuy. Maksudnya ini sakit nih 2% dibanding 31%, 20-31%. Ini manusia cuy. Dan itu dampaknya di rumah sakit kan. Dan fatality rate. Iya, fatality rate-nya itu 3% dari populasi dunia. Itu di dunia. Kalian tahu flu berapa? Apa? 0,1% doang. Jadi 30 kali lebih parah dari flu memang. Tapi itu kan 3% kalau populasi dunia kan. Kalau kita lihat statistiknya Indonesia tuh kurang lebih 10%-an. Nah, itu dia. Saat ini. Jadi emang dampak dari kebersihannya negaranya itu juga akan beda-beda juga sih. Iya, sama instrumen medisnya juga nggak bisa disamain sama flu. Itu dia. Beda. Nah, habis itu flu itu ngebunuh orang 60.000 per tahunnya di US. Oke? Iya. Ini Itu flu. benar. Itu flu. Nah, Corona belum sampai setahun. Corona yang belum sampai setahun udah berapa? Di Italia itu udah sampai 700 orang yang meninggal sehari. Wow. Itu sehari. Untuk ini ya, si Italia ini, Italia itu sempat dapat penghargaan 2018 Pak, penghargaan ini rumah sakit terbaik, pokoknya divisi kesehatan terbaik di dunia, nomor 1. Dan sekarang dia 700 orang per hari yang meninggal.
Padahal dia dapat ini ya, dapat nomor 1 divisi kesehatan. Iya. Dan Tapi nggak justru terpaku sama instrumen kesehatannya, medisnya. Tapi gimana cara negara itu menanggapi isu ini dari awal? Kayak Iya, US kan iya, parah iya, banget iya. karena Trump tuh kan udah itu tuh karena kemarin itu diremehin bilang itu apa? Cuman omong-omongan dianggap Iya. remeh. Sekarang udah luas banget kan New York paling iya, karena iya. Percaya ramalan kita sih. Iya. Aku ada saudara juga di Spanyol ya. dibawa ramalan. Ada saudara di Spanyol, dia ngomong polisi umur 30 tahun itu meninggal padahal dia sangat-sangat sehat. Jadi yang lucunya itu apa namanya, sekarang kan kita pada tahunya kalau misalnya orang tua atau anak kecil doang bisa meninggal. Oke, anak-anak pada keluar segala macem. Sekarang orang-orang pada keluar, tapi nyatanya sebenarnya nggak cuma umur itu kok gitu. Entah dalam ini ya, kita nggak tahu polisi ini kecapean karena bertugas atau gimana. Bisa jadi Polisinya dia kecelakaan razia coy. Jadi dia kan ngerazia orang yang keluar tuh. Nah itu diomelin satu-satu. Jadi dia kelelahan juga sebenarnya. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Ini spekulasi kita ya. Dan nggak bisa. aku baru baca jurnal dari WHO. Jadi ternyata kemarin kan kita dapat isu nih, tau gak sih, yang ambulan dilemparin batu. Pasti tahu dong, itu parah banget sih, ambulan dilemparin batu segala macam. Dan WHO tuh udah ngeluarin jurnal untuk ternyata untuk dikuburin secara rumah itu boleh loh, dikubur biasa secara rumah itu boleh gitu. Maksudnya secara adat masing-masing itu boleh. Iya, Tapi tidurnya prosedurnya itu tetap harus pakai hand sanitizer, sarung tangan dan masker dan segala macamnya. Iya. Jadi sebenarnya memang disolatkan segala macam boleh, tapi memang tidak satu kamp segala macam gitu. Habis itu virusnya itu karena virusnya ini numpang sama inangnya itu tubuh manusianya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tubuh manusianya mati, virusnya pun mati. Dia gitu. juga mati. Jadi Iya sih. sempat mikir kenapa mungkin gak ya nanti suatu saat pemerintah mikir gitu untuk kalau misalnya orang yang sakit corona segala macam dihukum mati gitu, Suntik mati. suntik mati dan segala macam. Itu yang kayak isu-isu di Korea Utara nggak sih? Iya itu. Yang ada di hiburan itu Yang pasien apa, corona terus tiba-tiba jam 3 menit kemudian 3 menit kemudian nol. Terus jadi orang Tapi di negara lain cek suhu pakai pistol cek suhu, kalau dia pistol beneran mati. itu konyol banget. ya tapi iya sih itu tuh konyol tapi ya gitu. Iya ini salah satu Sekarang sebenarnya. mereka berapa sih corona pasiennya? Nol. No. Jumlah pasien corona 3 sebenarnya kemudian nol. Itu Ya gimana? Mereka lockdown ini mereka udah ngetren duluan di mereka sebelum kita ngetren gitu loh. Kan dia lockdown dari negara-negara lain. Iya, mereka nge-lockdown kehidupan mereka di lockdown. Satu negara di lockdown gitu. Dari zaman perang zaman dulu. Mereka tuh udah kayak udah biasa. Alah lockdown Dari doang. dulu. Kenapa sih orang pada rewel lockdown tuh? Manja banget, manja. Gitu orang di sana. Tapi dia satu negara lockdownnya udah dari lama. Masuk di sana susah, keluar dari sana susah. Ya emang gitu. Bisa masuk nggak bisa keluar. Terjaga secara demokratis lah. Ya, ada real lockdown. Orang luar nggak pengen masuk, orang dalam nggak bisa keluar lah gitu. Itu parah banget sih. Maksudnya, aduh ini notif matiin dulu lah. Parah. Tunggu bentar ya. Tau gak ya lucunya? Apa? Aku tadi baru lihat kan berita dari Tit Today gitu. Itu media sosial yang ngasih berita, ada ujungnya tuh Tit Today gitu. Line Today itu maksudnya. Line Today. Iya, kenapa Line Today? Jadi aku sebenarnya agak yakin sih ya, karena kan kita tahu Tit Today itu kayak gimana gitu kan. Iya. Tapi ada jadi dia ngeluarin berita terpercaya, sangat terpercaya sekali. Bunyinya kayak gini, hari positif terinfeksi. Putusan. Tes. Nah, ya lanjut.
Jadi dari Line Today, berita yang sangat terpercaya, dia gini, harimau positif terinfeksi COVID-19. Mhm. Harimau. Iya. Terus. Terus pas lu baca Enggak, aku nggak baca sih, karena kan aku yakin itu terpercaya, jadi aku nggak baca. Oh, gini. Kemarin ada juga story dari ini ya, apa? Salah satu bukan selebgram juga, dia kayak penjaga ini ya, apa namanya? Penjaga kebun binatang di ini, apa namanya? Manajer kebun binatang di Ancol. Nah, dia nge-tweet lagi, ngepost di story-nya. Dia bilang katanya ini kucingnya kena corona dan meninggal. Sekarang Tapi tunggu, corona di kucing itu beda dengan corona yang di manusia. Jadi memang tidak menular dari kucing ke manusia gitu, dan tidak dari manusia ke kucing. Terus itu kucingnya kena dari mana? Jadi kucingnya itu jadi corona itu sebenarnya katanya di situ ya, atau gimana? Kalau nggak salah ya, sorry. Takut diserang. Apa namanya? lanjut. Apa? Katanya memang di hewan itu sudah ada corona dan berevolusi kena manusia gitu, tapi si kucing ini meninggal ya udah karena memang corona, dan namanya pun berubah jadi Trapacelicus gitu, kayak gitu, jadi nama ilmiahnya apa gitu, bukan Nama penyakit hewan lah. Iya, nama penyakit hewan lah gitu. Nah, tapi memang dasar itu adalah corona, seperti flu-nya kucing segala macam. Nah, jadi orang-orang jadi memang iya ya, lanjut. Oh enggak, yang aku pikirin tadi kalau misalnya harimau kena corona itu. Apa? Jadi kan gini deh, aku berpikir nih kan, ya mohon maaf nih, kemungkinan terburuk gitu, harimau itu meninggal. Harimau meninggal, arwahnya masuk ke dalam badan orang. Kan biasanya kan banyak tuh orang kemasukan aing macan gitu. Ya, anjing, kita berantem nih sumpah, lagi podcast serius nih kita. Orangnya kena corona ya. Aduh. Jadi secara gaib dia kan Ini di report podcast kita, report nggak apa-apa dah. Dengerin juga nggak ada anjing. Oke, ya, itu kan tadi cuma terlintas tuh loh, aing macan gitu kan, terus orang kena corona gara-gara kemasukan harimau. Iya, benar. lu ngapain gitu? Sebenarnya aku punya teori aneh ya, teori bukan teori aneh sih. Mungkin salah satu prediksi yang dari kemarin aku kepikiran. Gimana? Mungkin prediksi lagi, jangan-jangan kayak podcast pertama kita yang berhasil. Takutnya itu. Podcastnya prediksinya adalah mungkin gak sih si corona ini tiba-tiba sangat kuat ya, dia pelan-pelan nyerangnya kan. Kita tahu sendiri, corona ditakutin bukan karena kematian ya sekarang, oke? Bukan karena kematian sekarang, tapi karena penyebarannya. Orang itu nggak tahu kalau dia terinfeksi, pertama. Kedua, di dunia ini belum ada manusia yang punya antibodinya. Nah, berarti memungkinkan gini. Dan yang bertahan itu kalau nggak yang meninggal itu anak kecil dan orang tua. Ya. Sekarang pejabat kita siapa sih, berapa sih umurnya? Enggak. Nah, pejabat kita senior semua. Jangankan pejabat kita, pejabat dunia ya. Aku coba mikir, pejabat dunia ini parah banget gitu. Dan kalau misalkan tiba-tiba si orang-orang pejabat-pejabat ini meninggal, yang paling diuntungkan siapa? Halo? Nah, bengong. Lagi mikir, sabar. Itu prediksinya lagi. Emang otak yang lemot ini kayaknya. Anak-anaknya, weh. Nah, ini Apa bakal umur 20-an, mereka? 20-an, 30-an. Hal ini aku nggak mikirin sebuah kepentingan, nggak mikirin kepentingan siapa. Aku juga nggak peduli kepentingan siapa. Tapi akan jadi lebih parah lagi ketika dari semua ini adalah anak-anak muda umur 20 ke bawah gitu ya. Iya, anak-anak milenial ini. Kita kayak milenial aja udah masuk umur 35-an ke atas. Yang generasi sih. Iya. Milenial pertengahan mungkin kayak kita, atau milenial akhir-akhir kayak kita gitu. Nah, Udah mulai masuk ke generasi Z. Kita belum punya kemampuan apa-apa.
tiba-tiba orang-orang yang di atas kita meninggal semua nih. Umur di atas kita, pemerintahnya meninggal. Terus tiba-tiba apakah kita siap? Apakah kita siap tiba-tiba kita harus mengatur dunia ini gitu? Umur 30-an nih, orang-orang umur 30-an nih. Tiba-tiba presiden meninggal, ini semua meninggal, dan tiba-tiba kita butuh penggantinya. Mampus mikir-mikir loh. Tapi kadang iya sih, itu kan dari awal dari kasus ini banyak dituduh jadi population control, cara major strike back on human, cara, tapi banyak juga sisi positifnya dari kasus goblok ini, dari yang alam semakin membaik, tapi nggak tahu sih itu isu apa enggak, masih pakai listrik sama segala macam, tapi banyak yang diuntungkan banyak yang diuntungkan dari apa yang ditimbulkan dari yang ditimbulkan tuh munculnya sebuah efek, gimana ada sesuatu yang muncul yang perbaikan alam. Aduh, sorry banget nih, koneksiku lagi jelek banget nih, tiba-tiba pingnya tinggi. Alah, ya udahlah nggak apa-apa, lanjut. Ya tadi emang kalau misalnya kerasa lu bilang dunia memang jadi lebih seger, ya bener banget mah, orang nggak ada aktivitas apa-apa di luar. Aku ngerasain Jogja itu sekarang setiap sore itu kabut, dari jam 3 itu, jam setengah 3 itu udah kabut loh, pagi-pagi sampai jam 9 itu kabut. Bayangin dulu nggak ada kayak gitu di KM 14 kita ya, KM 13 sorry. Itu bener-bener nggak ada kabut biasanya kan, ini bener-bener kabut terus. Iya, dari awal-awal ya, minggu pertama itu udah kabut. Kabut terus kan. Sore aja udah kabut mulai. Iya. Ini udah cukup aneh menurutku, karena harusnya di sini tidak ada kabut biasanya. Walaupun seharusnya lagi tetap ada kabut. Kita. Nah, corona ini memang kayaknya memperbaiki dunia. Tapi apakah kita sekarang gini, manusia sekarang balik lagi ke tatanan dunia tadi itu? Seperti yang diobrolin sama siapa? Dimas siapa? Sunda Empire. Sunda Empire. Tatanan dunia. Yang virus ini mulai karena kita menangkap pemimpinnya. Salah kita sih. Salah. Kita nggak nangkap pemimpinnya. Iya, harusnya kita kemarin nggak ngebully dia. Nggak bully. Dia benar. Mungkin dia kemarin bilang dia punya lebih hebat daripada nuklir, dan nuklir dia yang bisa ngendaliin seluruh dunia. Ya mungkin ini. Ya ini lebih hebat. Dan aku masih mikir, iya, kita siap nggak ya? Kita siap nggak tiba-tiba kita butuh presiden baru, kita tiba-tiba butuh pejabat baru. Ya, generasi yang terhapus dan tergantikan dengan generasi baru dengan pemikiran fresh, jauh dari tatanan dunia yang lama, bisa jadi sih. Jadi mereka tuh generasi yang terhapus karena alam gitu kan, ibaratnya kayak dinosaurus gitu. Iya. Jadi mereka tuh ada dinosaurus yang kemudian memimpin dunia, kemudian pada suatu bencana. Ingat nggak Sebenarnya aku pengen ngebuka podcast ini dengan tadi kata-kata itu. Masih percaya dinosaurus mati karena hujan es? Iya. Dinosaurus mati karena corona. Tuh aku sampai sekarang tuh dari awal dengerin nggak masuk akal. Hujan es itu nggak masuk akal, sumpah. Itu hanya imajinasi orang. Iya, banyak teorinya. Makanya kenapa dinosaurus mati itu karena ada meteor terus bikin kayak hujan nuklir winter, kayak semacam nuklir winter, perubahan suhu, bumi menjadi dingin, terus dinosaurusnya mati. Masih ada beberapa yang bertahan dong. Iya. Maksudnya kalau misalnya gini nih, hujan nggak semua tempat itu kena air hujan. Iya kan? Nggak, pasti ada bolong-bolongnya gitu. Apalagi meteor yang skalanya lebih besar, dampaknya juga bolong-bolong itu loh, maksudnya range-nya tuh sangat luas gitu. Dan ini diputerin ke seluruh bumi gitu. Ditambah atmosfer zaman dulu harusnya lebih tebal. Benar nggak? Iya, ozonnya lebih banyak daripada sekarang. Iya. Kenapa sekarang setiap ada meteor jatuh ke sini cuma
cuma kayak percikan-percikan kecil gitu. Walaupun dulu memang mungkin siapa tahu lebih besar dan segala macam. Tapi ya dampaknya nggak satu dunia kena. Walaupun Iya, Armageddon Bon itu cuma setengah dunia. Maksudnya Iya, itu pasti ada yang cuma selamat. sisi ujungnya Pasti ada doang gitu. circumstances di mana sebuah tempat itu menjadi sebuah tameng yang sempurna untuk sesuatu yang seperti itu, karena tiap tempat beda-beda. Ada yang Ya sih. bisa mengamankan, kayak tempat-tempat kan beda-beda, dari yang ada satu yang sangat terisolir, ada satu yang nggak bisa kena apa-apa kayak gitu. Kayak- Iya. Sekarang tuh kan contoh yang paling aman dari corona Korea Utara gitu. Itu contoh paling aman. Iya kayak gitu. Mungkin itu salah satu dari social distancing yang terbaik. Social distancing. Bukan social distancing sih dia, unity distancing kan. Unity. Nation distancing maksudnya. Nation distancing. Udah diboykot. Distancing adalah budaya kita. Distancing adalah budaya kita. Kalau Indonesia kan Balik ke budaya yang bersosial. tadi itu sebenarnya banget gak sih, kayak jadi ingat yang dibilangin sama Thanos gitu loh, kayak setengah populasi yang Ya, ada di- hilang, tapi ini pintar, populasi yang hilang tuh yang udah tua-tua gitu, jadi dia langsung tergantikan dengan cepat sama yang muda-muda. Iya. Nah itu dia. Iya nggak Aku sih? coba mikir. Mereka mati dengan semua pemikiran mereka, dengan semua sistem mereka, yang mungkin bisa jadi menurut yang muda-muda ini udah kuno. Atau Jadi bisa jangan-jangan langsung terganti dengan sistem yang baru tuh loh. atau jangan-jangan emang ini sistem konspirasi kaum muda. Jadi jangan-jangan corona nih produksinya dari kaum muda yang memang punya Itu dia. tujuan awalnya kayak gitu. Aku malah dari kemarin ada yang ngajakin ngobrol aku soal ini dari Illuminati, tai kucing. Enggak Illuminati, enggak, bukan Illuminati. Bukan. Bukan. Illuminati kan udah tua Karena banget. Illuminati juga Gini. kena. Emang Illuminati masih ada sampai sekarang. Tapi Iya, sekarang setiap manusia sekarang udah punya kepentingan masing-masing yang lebih penting daripada Illuminati, oke? udah Itu luas, yang udah bisa. Orang tua zaman sekarang itu yang Cek. openly gay ada berapa sih? Iya. Yang openly Ini Gimana? apa nih? Sangkan yang hilang. Enggak hilang. Halo. yang Yang hilang. ini Aman. teknologi membatasi ini. Gimana kalau misalnya kita ntar tarawih dengerin Cek. Ustadz ngomong pakai Zoom Aman, tapi putus San, aman, San. Ntar Sampai ayat-ayatnya Illuminati tadi kepotong-potong. coy, habis itu dia berhenti. Halo. Apaan sih? Halo. Iya, serius. Hah? Halo. Jadi sampai yang kau bilang Illuminati, terus habis itu mati. Oh iya, sorry ya, ini karena kita pakai Discord dan karena social distancing, jadi kita harus kayak gini ya. Mohon dimaklumi pendengar. Jadi tadi gini, diulang deh hanya untuk Bapak Ihsan Harnanta. Jadi sekarang Illuminati tuh memang ada, tapi fuck with them gitu. Ya mereka ada, tapi mereka sekarang nggak semua orang sekarang kepentingan jahat-jahat kayak gini cuma Illuminati doang. Sekarang semua orang punya kepentingan masing-masing. Bener. Nggak mau nuduh Elon Musk. Apalagi- Nggak mau nuduh Elon Musk. Gak mau nuduh Elon Musk. Tapi dia salah. Elon Ini Musk juga. kalau ini ada terkait pada bicara yang lain yang Elon Musk ini. Elon Musk ini nggak mau nuduh dia, tapi sekarang contoh aja ya. Sekarang nggak cuma Illuminati, Elon Musk pun punya kepentingan untuk mempromokan ke Marsnya dia. Yang diundur Iya. lagi, harusnya dari 2020 diundur jadi 2025 dan diundur lagi ke 2029. Oke. 2029 kan? Terakhir? Iya, sampai akhir tahun lalu itu masih 2025. Oke, sekarang diundur lagi 2029. Fuck, gila banget Itu sih. dia diundur 2029 terpengaruh karena corona nggak? Entah mungkin duit mungkin Bisa jadi pendana. Ekonomi Dan- lagi kacau cuy gara-gara corona. ekonomi lagi kacau karena corona. Terus kalau misalkan kayak gini, kampanye dia ke Mars gimana? Nggak didengarkan orang. No, malah didengerin orang.
Ya udah Biar mendingan kita orang yang mendingan kita kabur aja mana ke dulu. Mars gitu. Orang Jadi sehat mendingan aja kabur ke Mars. 1% richest Orang-orang person of sehat, the ayo world semua kita pergi yang ke bakal Mars, kita menjadi- tinggalkan orang-orang di bumi dengan sakit-sakitan. Iya makanya gitu. Cuma Ini beberapa orang yang super Mulia sekali kaya loh, dia Mas. doang yang mau dengerin dia kalau gini ceritanya. iya. Dan Kalau- gitu pendanaannya bakal lancar nggak sih? Ya gimana orang-orang yang menengah ke bawah nggak bakal mau mendatangi acara-acara kayak gitu, apalagi Ada. SpaceX juga kan. ada Itu film keren tentang Doomsday, tentang ini sih Oh, apa? terus. Snowpiercer, ada yang tahu nggak? Snowpiercer. Richard. Iya, jadi tuh Belum nonton. dia ini kayak ini apa namanya? Ada suatu bencana gimana di bumi itu semuanya beku, semua jadi ada es, salju segala macem. Nah, satu-satunya cara mereka bertahan hidup adalah naik ke dalam kereta. Ada satu orang yang ngedesain kereta itu dalamnya udah kayak apa ya? Udah kayak kota. Sanctuary. Udah kayak kota, di dalam situ ada akuarium kayak SeaWorld-nya gitu. Ada apa namanya? Ada klubnya, ada pertanian, ada apa deh, pokoknya macam-macam yang kayak gitu-gitu. Tapi di bagian depan itu adalah bagian orang kaya dan di belakang itu orang miskin. Nah, orang miskin ini tiap hari makannya kecoa yang dihancurin. Mereka bilangnya protein block. Sorry. Nah, mereka bilangnya protein block yang dikumpulin, dipadetin gitu dan dimakan aja. Mereka nggak tahu kalau itu kecoa segala macam, dan akhirnya ketahuan deh gitu. Dan mereka apa namanya? Mereka hidup gitu dengan si kereta ini gitu, dan mereka di dalam itu harus menjaga populasi, makanya ada orang miskin itu dan ada orang kaya. Nah, gitu-gitu. Kalau misalkan teori yang dikasih tahu di ini, kita bikin hotel dan segala apartemen hotel gitu. 136 ya. 1 orang kaya, 3 orang menengah, 6 orang miskin. Itu perbandingan dunia ya. Itu dapatnya dari perbandingan dunia. Nah, perbandingan ekonomi. Ya gitu deh pokoknya. Dampak terburuk corona menurut kalian apa sih? Selain tadi kalau yang ada di pikiranku ya itu. Nanti tinggal cuma ada anak-anak muda, enggak yang sebelumnya yang tadi dari politiknya itu. Anak-anak muda yang akan memimpin dunia. Anak muda yang Apakah mereka siap gitu? Apakah kita siap gitu? Bukan mereka lagi loh. Kita siap. Iya sih. Tapi iya sih. Coba bentar, kita kembali ke pemikiran itu. Seandainya nih, aku tanya nih kau guys, kau kalau jadi presiden, siap nggak sekarang? Oh gila kali. Enggak sih. Ngapain? Pikiranku nih pikiranku nih sangat gitu. gila dan sangat diktator gitu. Ya aku bilang aku bakal orang yang nggak berguna ya skip. Buang. ya sorry. Langsung satu sistem baru. Iya, aku nggak tahu ini bakal jadi masalah atau nggak. Aku ngomong, aku setuju dengan corona. Pro corona. Aku pro corona. Anda pro corona. Aku pro corona. Positif baru tahu ente. Di luar hal itu ya. Kau positif. Di luar ya Allahu alam. Berarti kau udah pro banget anjir. Ya enggak, maksudnya ya kalau misalnya memang harus mati ya udah. Ya kan wabah ini kan mengembalikan kita pada wabah ini kita udah nggak bisa kontrol, maksudnya memang kita udah kena wabah nih yang kita cuma bisa bertahan hidup gitu, dan wabah ini ya kan mengeliminasi ini jadi kayak ini balik ke tatanan awal hukum rimba tuh ini yang cara halusnya dari film The Purge kan. Ya, The Purge. Tapi The Purge sadis. The Purge kan sadis. Ini cara halusnya. Ini cara halusnya gitu. The Purge harus boleh ngebunuh setiap orang, siapapun itu, dan boleh ngapain aja setiap hari apa sih? Setiap hari Senin ya? Apa setiap tanggal berapa? Sekali tahun. Oh, sekali setahun ya? Sekali setahun. Nah. Lupa juga sih. Nah, itu dia. Kan ya gila aja gitu kalau misalnya kita ngelakuin itu. Sekarang coba mikir, nggak mungkin dong, dan kita harus playing victim with corona gitu.
entah ini dibuat atau enggak ya, entah ini dibuat atau enggak, menurutku dibuat. Oh ya, walaupun ini enggak airborne gitu, mungkin waterborne. Terbon. Siapa tahu aja ditaruh aja di sungai, 1 biji nyebar segala macam. Geludah kan, Iya, sengaja kok, gitu coy? kan, cuy, Kok, geludahin coy? sungai gitu kan. Kayak- Nanti air sungainya masuk ke laut, air laut kemudian masuk abang-abang ke ini, gunung, air abang-abang gunung tukang kemudian aja. jadi hujan turun. Terus semua orang yang kena hujan itu kena corona. Iya. Ya makanya ini nggak airborne. Ya kalau emang WHO ngomong ini nggak airborne, oke. Is it waterborne? Kalau waterborne ngeri sih. Ya, Karena ya kan emang penjara. siklus air dunia ini kan terhubung gitu kan, terhubung terus menerus gitu. Ya makanya kalau misalnya airborne nih, justru kalau airborne itu penyebarannya apa namanya nggak pasti, entah tiba-tiba ya udah dia apa namanya kemana gitu. Tapi kalau air nih bisa diatur, siapa yang akan minum air itu, negara mana, populasi mana yang akan minum air itu, segala macam. Air malah bisa lebih diatur kan. Iya. Dan Terkait sekarang dengan air, di London ya, Walaupun di London udah ditemuin loh, ada di selokan coronanya. Mungkin tanpa sengaja dia jatuh di sungai Yangtze Cina gitu kan, terus Cina yang kena duluan. Iya. Ya bukan tanpa sengaja, menurutku sengaja. Aja, dengan sengaja dia jatuh Iya. di Yangtze. Di luar siapapun yang milik kepentingan ya. hmm, Ya, aku nggak peduli siapa yang ini yang punya kepentingan siapa segala macam. tapi dari semua data yang menunjukkan Tapi itu Cina, tadi ya, populasi Cina paling tinggi, tetap Loh. ada satu Iya, jaringan di sana. dari ini, ya itu kalau kita kembali tadi, siapa sih orang yang paling diuntungkan gitu loh? Kita nggak tahu. Kalau secara politik panjang bahasnya. Secara politik panjang Tapi kalau banget. misalnya Tapi secara kalau kasus misalnya- sekarang, kalau misalkan dia nggak naruh apa namanya, kalau dia nggak naruh di Cina, mungkin ini nggak bakal dibilang ini adalah ini apa Pandemi. namanya pandemi apa dibuat. Tapi kalau misalnya karena ini di Cina dan Cina punya kasus adalah untuk mengurangi populasi, Ya, dan Cina Di sekarang situ ada bisa di jadi. puncak perekonomian dunia, ya ditaruhlah di Cina. makanya jadilah Tapi ini ya, curigai gitu loh. corona Yang ini itu- datang di negara yang paling kuat, yang paling mampu untuk menghandlenya dan yang paling overpopulated. Aku rasa kayaknya ada kepentingan kenapa yang Cina. Iya, lucu kan gitu. Dan sebenarnya ini udah banyak yang ngebahas gitu, Karena logikanya kalau misalnya yang kena Timor Leste ya isunya nggak akan hangat. Iya, tidak Kena ada Timor Leste. nggak kena seluas ini juga nggak bakal Ya, jadi iya. pandemi gitu mah. iya. Yang pertama kali kena Uzbekistan ya nggak akan panas. Yang pertama kali kena Korea Utara nggak bakal Itu panas. Udah kayak di sana Itu Pak. panas. Negara Kalau tidak kena berdua. Korea Utara panas. Panas di dia doang. Enggak cuy. Jadi kalau misalnya Korea Utara yang pertama kena, dia langsung ngebuka semuanya, isolasi negara semuanya, Iya. orang menyebar. Dia malah unlockdown. Dia malah berubah karena budayanya terbalik, malah Iya. lockdown supaya orang menyebar ke seluruh dunia. Ya, biar orang yang penyakit dibuang gitu kan. Negara yang bersih gitu, bersih dari hama corona. Cuman kan kayaknya itu nggak efektif gitu kan, makanya ditaruh di Cina. Iya, makanya. Jadi Sekarang Kita- abis itu aku baca ini ya, entah itu benar atau enggak, aku cuma ngeliat di YouTube doang sih. Cuma ngeliat di YouTube itu dia bilang katanya dan ini nggak tahu validasinya, sorry. Cuma ngeliat di sekilas di YouTube doang. Dia bilang kejadian ini diadakan sebelum apa namanya kayak mudiknya orang Cina gitu seluruh dunia. Jadi ada mudiknya orang Cina seluruh dunia. Iya, Abis timingnya pas. timingnya dipasin sama itu, dan setelah itu orang-orang Cina ini akan balik lagi nih ke seluruh dunia, makanya penyebarannya segala macam kayak gitu. Iya, kemarin kalau nggak salah itu akhir Chinese New Year nggak sih, Steam lagi sale-selnya. Kalau Chinese New Year emang hari apa anjing sih? aja dari Steam. Iya, saya kebetulan bukan Cina, Pak. Tapi diskon Cina saya ikut. Oh iya dong, diskon Cina wajib. Dan nggak tahu Ya, tapi kalau sekarang. nggak salah ini nggak sih masih di Lebaran
Itu bisa gomeh itu dari di awal-awal akhir Desember kalau nggak salah ya. Iya. Iya 2019 akhir kayaknya. Dan yang lucu sekarang kok Cina udah selesai ya? Apalagi dia yang itu. pertama kali kena. Iya, pertama Atau kali kena nih. ada juga strateginya ini sih. kan, ada juga beberapa kontroversi kan. Jadi itu kan karena Cina itu negara komunis, mereka tuh propagandanya sangat kuat. Iya Nah, benar. Ada beberapa yang ngebahas bahwa sebenarnya korban corona di Cina itu jauh lebih banyak. Tapi karena Lebih memang banyak. propagandanya banyak. kuat, ya memang jauh lebih banyak. Cuman karena propagandanya yakin kuat, banget. mereka bisa menekan angka itu ke media luar. Bahkan aku rasa Iya. termasuk yang mereka bilang mereka udah mulai aktivitas, mereka udah mulai pulih, itu tuh sebenarnya bagian dari propaganda juga. Benar. Iya, Dia soalnya ini Cina ini kan sekarang jadi presiden banget nih bagi negara-negara yang baru kenanya corona. Indonesia mulai enggak. Itu ada berita tadi gue baca di Kompas nih. Mana Kita percaya. ada dia tuh data di pusat sama di daerah tuh beda. Data dari pusat umum nih yang 2000 bla 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 sama Iya, yang dicatat di daerah tuh beda. Iya, sama kayak kita. Itu yang Banyak kan mana? ngomong mana sih? Entar banyak kan. Kita juga gitu. Mana? Ya Bisa keren. mana mau dibuka sama dia di Kompas. Iya. Itu BNPB belak-belakan data kasus positif COVID-19 tidak sesuai doang. Terus lihat paling bawahnya ada revisi catatan kalimat pertama paragraf awal di tulisan ini telah diumumkan pada Senin 6 April bla bla bla. Terus yang mulanya tertulis data kasus positif yang disajikan pemerintah tidak sesuai kenyataan, yang benar diganti menjadi data kasus positif pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Nah, Yang sama tajam kayak banget. Indonesia kemarin Lupa Anies juga banget. ngomong gitu. Oke. Anies ngomong gitu jelas, Bisa ngomong di podcastnya Deddy Kobusier kalau nggak salah ya. Di itu juga ngomong apa namanya? Kalau misalnya dengan Di presiden conference kita juga, press conference bisa- juga ngomong dia. Dengan presiden Cina yang mereka punya instrumen kuat untuk menutupi sebuah pandemi yang besar, kita mulai niru-niru juga nih, kayak itu. Iya. Belajar dari Sudah- presiden yang nggak baik nih disuruh. Sebenarnya emang harus ditutupi ya. Kalau emang ya kan karena kan semua orang berharap dampaknya segera ya. Coba kita bayangin gitu. Kalau misalnya Cina nggak nutupi kasus ini, mereka masih berdalih bahwa mereka masih terkena corona, ekonomi nggak akan jalan. Hancur. Aku rasa kan ya juga karena itu Ya, mereka orang bilang harus mereka invest ke sana. ya mereka mulai bang. Itu dia. Karena emang mereka butuh bangkit, makanya ya walaupun pastilah masih ada 1-2 orang yang kena gitu kan, cuman ya ditutup bilang aja 0 gitu. Kalau enggak ya kita nggak akan bangkit gitu loh, pasti kayak gitu. Bener. Iya. Mereka bakal curi start juga lah. Nggak mungkin Iya. lah mereka udah saat dunia terpuruk mereka recover gitu kan lumayan. Sekarang- Nah itu kan tapi- dia menandakan kebangkitannya lagi gitu. Jadi sebenarnya yang paling diuntungkan Cina juga ya. You know what? Tapi- Amerika itu- sedang mati-mati. Tapi Ya, Mati-matian melawan. tapi Dia oi. udah bangkit duluan. Oi. Tapi Jadi setelah beberapa hari ini aku malah ngeliat untuk di kampung di Jogja ini ya, khusus yang angkruk ini di dekat UII, mereka udah mulai sadar gitu kalau ini memang berbahaya gitu. Jadi memang kepanikan kalau menurutku itu harus deh. aku boleh cerita di Pontianak kan? Boleh. Boleh Tunggu, tapi sekali. Jadi memang tadi sebelum panik ini, jadi aku 3 minggu setelah udah masuk ke Jogja nih, sebulan setelah masuk Jogja, itu masih ada sholat Jumat tiap hari, masih orang-orang masih berkeliaran segala macam. Nah ini udah 3 minggu, udah seminggu ini baru nggak ada sholat Jumat, baru berhenti dan semua warga disamper-samperin nih. Setiap kos-kosan disamper-samperin, setiap kontrakan disamper-samperin. Dan aku ada saudara baru datang dari Pare Kediri dan asal tinggal rumah asalnya Bekasi gitu. Saudaraku juga. Dan dia didatangin di sini gara-gara kemarin harus laporan asal mana? Asal Bekasi. Disamperin rumahku digedor-gedor gara-gara dia bilang dari Bekasi gitu. Itu bener-bener yang kayak digedor-gedornya kayak gedor-gedor maling tuh gak? Buk. Tapi aku dalam hati, alhamdulillah. Tahu gak kenapa? Karena akhirnya warga sini panik gitu. Bener. Akhirnya warga sini panik. Kalau misalnya nggak panik, it's gonna be worse gitu. Ini bakal lebih parah. Mereka bakal lebih santai-santai aja gitu.
Aku malah Kepentingan gede-gede apa kayak gimana? gitu, aku tanya, abis orang itu pergi, aku ketawa-ketawa serius. Aku ketawa-ketawa serius. Yang bener-bener kayak ketawa-ketawa. Akhirnya orang-orang panik gitu. Kalau misalnya orang-orang santai-santai kayak kemarin, ini bakal Dan jadi panik, lebih parah. sadar gitu. Iya, sadar dan panik gitu. Respon mereka adalah panik. Ya udah gitu. Berarti Itu kayak gitu. berarti di Jogja tuh orang udah mulai sadar dan panik ya? Iya. Jadi bener-bener setiap gang di sini udah dikasih alat mesin sensor desinfektan. Oh Jadi iya. setiap mobil masuk Indahnya udah. Jogja. Pernah lewat. Setiap gang udah Indahnya desinfektan. Jogja. Gila nggak tuh? Masuk komplek ini. Mau tahu Iya ya. Kontrakan. mau tahu cerita di tempatku nggak? Mau tahu cerita tempat? Silahkan. Lanjut. Bawa. Jadi tempatku tuh keren gitu loh. Jadi memang nih tiap gang nih di depan-depan tuh dari tulis dilarang masuk gang ini sedang lockdown gitu. Tapi itu di dalam gang tuh di tengah jalan kelihatan nih dari luar di tengah jalan bapak-bapak ngumpul rame-rame di tengah duduk-duduk pakai kursi. Oke, gang ini sedang lockdown, orang di luar masuk. Tapi mereka di situ nyantui dong. Terus Iya. warung kopi. Ini Kalimantan Iya. parah sumpah. Jadi orang Kalimantan tuh kebanyakan jujur memang belum sadar. dan belum Ada takut. quotesnya San. Ada quotesnya. Kalau kemarin aku ngeliat plang di dekat UGM adalah boleh keluar tapi di dalam. Oke, itu lagi tuh nomor satu di dalam. Boleh keluar tapi di dalam. Terus nih ada di ini kan kemarin aku lihat video di Singkawang. Jadi Singkawang itu salah satu kota di Pontianak yang kasus coronanya tinggi banget. Iya. Jadi kan kalau di Pontianak tuh terkenal banget sama warung kopinya ya. Orang tuh rata-rata ngumpul di warung kopi gitu kan. Nah, warung kopi ini pintunya tutup gitu ya, tutup sama Satpol PP, dibuka seret. Itu isinya penuh coy, sumpah penuh, benar-benar literally penuh. Jadi pas Satpol PP datang, mereka tuh semuanya panik. Mereka langsung dalam itu kocar-kacir, mereka langsung pergi keluar situ. Iya. Dan itu yang di Singkawang kan, dan Ah. itu dekat rumahku persis. Oh, itu yang masuk 86 bukan sih? Enggak, bukan kayak Bukan ya? enggak. Jadi Aku lihat di dalam itu jadi nggak kan salah tuh. Jadi Antara Polwan. deh, Sumatera. Polwan jadi- lucu banget. jadi gini, Tolong keluarga- pada pulang semuanya, kalau enggak nanti mayatnya kalian tahu corona seperti apa? Nanti itu kalau misalnya kalian kena corona, mayatnya meninggal itu nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin, nggak Cuma boleh orang nggak takut. dibungkus Orang pakai Kalimantan plastik, digituin. orang Kalimantan kayak gitu kan takut. Jadi serius lah. Jadi omku pun punya warung kopi. Ya, omku tuh punya warung kopi. Nah terus karena ngikutin himbauan dari pemerintah, akhirnya warung kopi itu sistemnya take away. Jadi nggak boleh duduk di dalam. Iya. Celakanya nih, warung kopi di depan tempatnya omku itu nggak turut sama pemerintah. Mereka tetap buka. Itu tuh dalam satu hari tuh di sana tuh bisa sampai 6 mobil. Jadi pernah ditanya waktu itu omku lagi buka bentar gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba ada orang datang nih, bapak ngopi gitu kan. Terus dia duduk di dalam. Awalnya omku bilang nggak boleh lama-lama. Ya udah, dia cuma 15 menit gitu kan dia bilang kan. Terus waktu pas dia duduk di dalam, dia manggil temennya dong, bilang, ayo sini, warung kopi ini buka nih, yuk panggil semua ke sini. Nah ini maksudnya orang-orang itu sama sekali tidak punya kesadaran dan mereka tidak takut gitu loh. Iya. Iya. Iya, Jadi benar. jujur, ini di Pontianak ini parah banget. Orang tuh ya mungkin yang sadar dengan corona itu sangat sedikit. Iya, nah itu yang terjadi juga di Bekasi. Sama persis. Bekasi loh, dekat Jakarta, oke. Orang-orangnya Iya. negara kotanya udah cukup maju gitu. Mall dalam satu titik ada 6. Masih kayak gitu juga. Kalau emang Lalu orang lawan Jogja aja. udah sadar dan udah takut ya bagus gitu loh. Iya. Iya, Karena kadang memang ini transparansi orang Jogja ini ini malah salah satu warganya sangat terdidik ya. Taat Dan taat itu. Warganya Jadi mereka sadar karena di sini kampung pendidik kota pendidikan ya, kota pendidikan segala kota pelajar sorry. Dan warga-warganya tuh pun sadar mereka juga harus berpelajar segala macam. Warga-warganya juga adalah dampak positif dari banyaknya pelajar di sini yang akhirnya warga-warga di sini juga sangat sangat respon hal-hal kayak gini ya. Gitu-gitu sih. bisa jadi. Ya. Kalau tempatku parah sih, jujur parah. Kalau di Riau gimana sekarang, Dil? Aku masih self quarantine sih, belum
belum Tadi. keluar dari kemarin Tadi tapi katanya sempat keluar. tadi Batuk-batuk baru tengah keluar. jalan. Itu pun sepi banget. Atau Di mobil doang keluar beli cat terus balik lagi. Dia jalan kayak biasa aja tapi emang di luar tuh pada tutup kayak tempat-tempat itu emang dibatasin. Iya. Gimana tadi? Oke. Jadi tadi aku juga bilang kan sama orang tuaku bahwa sebenarnya corona ini semacam batu loncatan ya. Iya. Nah, kenapa batu loncatan? Karena kan kalau misalnya kita lihat ya, tren-tren di luar sana kan semuanya sudah serba work from home, apalagi di Eropa dan Amerika. Heeh. Pernah dengar gak ada studio arsitek yang mereka tuh isinya tuh cuma 3 orang. Terus Iya. mereka tuh kerja paling jarang ketemu karena mereka benar-benar kerjanya tuh apartemen, hotel, dan bangunan-bangunan komersial tinggi. Iya. Mereka tuh cuma bertiga sebenarnya. I mean, negara-negara di Eropa dan negara-negara di Amerika, mereka tuh sudah mulai terbiasa dengan yang namanya work from home. Iya. Ada acuan juga untuk mengikuti perkembangan seperti itu. Indonesia tuh pengen dibuat work from home, tapi kan sudah lah tahu lah kan Indonesia kajiannya banyak, apa ini susah segala macam susah gitu kan. Iya. Nah, jadi ini karena corona work from home ini sebagai istilahnya tuh cobaan lah gitu, semacam apa beta lah, Beta Beta sounded. macam apa ya percobaan buat kita ini. Trial, bisa nggak sih kita tuh work from home gitu? Jangan-jangan kalau misalnya dari work from home ini kita bisa-bisa aja, nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini semua kerjaan akan lebih work from home. bener karena Iya. justru lebih efektif demikian Tapi- enggak sih? Tapi itu Trial privilege fokus kita kan sebagai gitu, arsitek lanjut toh. gitu. Jadi nggak bayar sewa gedung, Karena iya satu nggak bayar sewa gedung, terus ya misalnya kantor-kantor Iya. pemerintah kan, nggak bayar biaya di kantor-kantor pemerintah tuh banyak. Kayak misalnya Iya. apa biaya listriknya, biaya AC, biaya air segala macam. Tapi kan dengan dia di rumah, negara tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membayar cicilan tidak perlu itu. Iya makanya. Nah, aku juga yang kayak gitu-gitu aku bingung karena apa ya, itu privilege kita sebagai arsitek gitu, tapi apakah mereka yang di luar itu juga dapat gitu, yang kayak ya tukang parkir lah, tukang ojek atau segala macem, yang kayak gitu belum bisa work from home tuh. Nah itu memang makanya memang ya ini nggak apa susah gitu loh kan. Jadi deh, Karena coba banyak sekarang juga sih kan. Nah, oke. Tadi karena mungkin tadi udah nyinggung soal arsitek ya. Aku pengen ngobrol tentang, dan ini juga podcast arsitektur tentunya. Aku pengen ngomong kalau misalkan ada nggak sih kemungkinan kita sebagai arsitek melakukan suatu hal yang bisa berdampak untuk corona ini gitu, berdampak positif, entah itu bunker kah atau apa segala macam gitu. Memang ketika itu harus gitu. Kita udah ngomongin di podcast sebelumnya kalau misalkan kena kayak virus ini, kena virus sang vampir itu. Nah itu kalau misalnya mau dengerin tinggal klik podcast sebelumnya. Habis itu apa namanya, kita ngomongin tentang bikin tempat karantin di luar angkasa gitu kan, tempat karantin di luar angkasa. Tapi mungkin nggak sih kita bikin sesuatu yang lebih fleksibel lagi di sebagai arsitek untuk diterapin di dunia nyata ini? Ya paling kayak sistemnya sanctuary gitu, kayak pemukiman bebas corona, Seperti apa pemukiman bebas corona itu seperti apa anjir? Bisa sih. Iya. Ini kayaknya hal yang menarik untuk kita bahas gitu. The movie Enggak, kita bikin gampang aja. Bikin alat kayak sensor mobil itu, tau kan? Kan sensor mobil itu kalau kita mundur, ada jarak berapa meter kan bunyi itu titit gitu. Jorok. Ya, terus Ada orang. Jadi setiap kali misalnya ada orang di bawah jarak 2 meter, alat tuh bunyi titit. Nah, kan bising tuh kayak ganggu banget gitu loh, mending jauh-jauhan. astagfirullah. Berantem aja kita tiba-tiba orang boncengan naik motor nih, semuanya orang berisik. Bener loh, tapi kayak gitu bisa physical distancing banget loh. Iya. Benar. Itu Nah, sih. gini, kita mau ketemu Tapi itu sekali lagi itu dari ini ya. Apa namanya, anak elektro dan atau anak-anak teknik lainnya gitu. Kita sebagai teknik arsitektur, apa yang bisa kita lakukan gitu secara arsitektural? Ini kayak big question banget gitu untuk kita seorang arsitek. Mungkin nggak sih kita sebagai arsitek nyentuh hal kayak gini gitu, untuk kita menyelesaikan masalah yang
pandemik seglobal ini katanya arsitektur itu adalah base dari kehidupan dunia gitu, dasar dari kehidupan, bagaimana siklus manusia bisa hidup, bisa berinteraksi segala macam. Katanya itu diatur secara arsitektural, mengatur psikologi manusia, pergerakan manusia, sosial manusia, dan hal-hal kayak gini yang katanya arsitektur sangat sentuh. Bisa nggak sih menyentuh hal kayak gini corona nih gitu? Soalnya arsitektur sangat ini loh, sekarang arsitektur di internasional ngomonginnya hal ini banget gitu, sangat bagaimana si arsitektur ini mengatur pergerakan manusia, bla 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 kayak gitu. Kita udah sombong di sana gitu. Aku coba pengen nanya, bisa nggak sih kalian nyelesain hal ini gitu? Aku mikirnya ini loh, kayak sistemnya Minecraft gitu. Iya. Jadi kan kalau Minecraft tuh kotak-kotak gitu kan. Iya. Nah ini juga kotak-kotak per modul, tapi modulnya tuh per 2 meter. Jadi misalnya mau jalan nih gitu kan, jalan gitu. Terus itu pasti ada batas 2 meter dengan untuk pertemuan antar orang gitu. Jadi aku ngebayangin kayak dunia Minecraft model kotak-kotak gitu dengan modulnya adalah 2 meter. Jadi semuanya itu serba 2 meter. Loh aku mikir. Iya benar-benar. Jadi kayak pembatas. Berarti bakal ada standar baru di 5-7 standar kan? Dunia 22. Dia udah bakal bikin jilid baru lagi nih, buku tentang corona nih. Iya. Iya kan? Buku bikin standar arsitektur baru standar era after corona. Era pas corona gitu. Judul bukunya simpel aja. Edition 2 gitu kan corona. Judul bukunya simpel gini, Dimension 22 gitu. Keren loh. Nanti berarti apa yang kita udah pelajarin selama ini akan sangat useless. Ya, jadi new word itu tidak akan dipakai. Tapi yang akan dipakai adalah dimensi 22. Iya, makanya gitu. Aduh. Tapi ada nggak sih negara yang mulai peka karena corona, terus mereka merombak ulang negaranya untuk menjadi negara yang anti terhadap virus-virus dengan penularan seperti corona ini? Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Korea Utara yang belajar selain itu goblok. Korea Utara sudah mempersiapkan ya dari tahun-tahun yang lalu. Jangan-jangan yang buat memang Korea Utara karena dia akan menghancurkan dunia. Jadi kan Anda hati-hati tiba-tiba hilang besok, saya tidak tanggung jawab. Saya pengen menyelesaikan kalimat saya dulu, maaf. Jadi mereka yang buat dah selesai. Katanya selesai, saya tidak akan bahas Korea Utara lagi. Maaf Korea Utara, maaf kunci. Aduh. Ada nggak sih negara yang rombak negaranya, entah itu tata urbannya, apa tata sistemnya, apa misalnya sistem di airport akan dipercantik, gimana dengan beberapa desinfektan sistem baru lah ya. Ada nggak sih sistem baru menurut suatu negaranya, suatu pulaunya, suatu kotanya gitu? Ya menurutku sistem yang berubah. Ya mereka semua, ya itu pasti. Maksudnya kan semuanya serba beradaptasi ya di dunia ini. Ya itu pasti. Tapi perubahannya tuh nggak mayor gitu loh. Nggak mayor langsung berubah semua ya. Contoh simpel gini. Tempat duduk nih ada 4, 2 dicoret biar physical distancing. Itu kan salah satu bentuk adaptasinya. Tapi memang sangat minor. Jadi nggak bisa langsung mayor gitu karena butuh waktu. Nah kayak ini yang kayak dari airport ada pengecekan kesehatan buat individu. Itu kan bisa jadi kan awalnya di airport semuanya berubah kan karena ada kasus perampokan itu. Perampokan udara di Amerika tahun 1990-an apa? Iya, aku ada filmnya tuh, ada filmnya. Ada filmnya. Dan semua sistem airport berubah karena hal itu. Apakah ini dalam contoh kecil aja, airport bakal belajar dari pandemik ini? Iya. Mungkin tadi kalau misalnya aku ngomongin tentang tadi tatanan sikap sosial manusia dan segala macamnya itu kejauhan untuk kita ngebentuk suatu wilayah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil example airport aja deh gitu, airport dulu itu salah satu pusat penyebarannya ya, salah satu transfer terbanyaknya di situ gitu. Ya itu dulu aja sebenarnya yang dibikin suatu sistem baru yang memang airport harusnya seperti ini gitu. Tapi masalahnya itu kan sekarang seluruh dunia sedang menggalakkan
tidak pakai mobil pribadi, tidak harus semuanya naik angkutan umum dan segala macamnya itu segala macam. Apalagi Indonesia baru Jakarta baru jalan ke sana untuk ada MRT dan segala macamnya, tiba-tiba tidak akan terpakai lagi. Ya tiba-tiba ada corona. Jadi himbauan untuk menggunakan angkutan umum hilang sudah karena ada satu lagi ada yang misleading di dunia ini sekarang adalah beda jarak 1 meter dan 2 meter, 1,5 meter itu misleading banget cuy, sumpah. Iya sih. Ya, yang berbahaya itu bukan jaraknya sebenarnya, jaraknya berbahaya of course, tapi bukan cuma itu, kita nyentuh orang yang kena corona ini tangannya misalnya habis megang hidungnya, bekas megang mulutnya makan segala macam, tiba-tiba megang benda, otomatis benda itu udah ada bercaknya gitu, ada bekasnya segala macam. Yang berbahaya adalah itu gitu. Ya makanya itu disuruh jaga jarak, jangan megang aneh-aneh. Nah makanya tapi sekarang kursi itu semuanya udah kena gitu. Iya benar juga. Jadi menurutku makanya ngomong jaga jarak aja itu udah bullshit. Ya kita nggak cuma sekedar jaga jarak, harusnya bener-bener berhenti dan memang harus ya udah di stop aja dan warga-warga memang resikonya adalah warga tidak mampu memang harus diberi makan seperti saya. Seperti saya. Tapi gini loh, sebenarnya ini kan ini awal-awal kan dilarang tuh pakai APD, pakai masker. Tapi sekarang semuanya pada pakai masker. Ini sebenarnya pengelarangan APD pertama. Itu emang untuk melindungi apa karena memang terbatas? Aku rasa bukan karena APD, kalau APD memang tidak boleh dipakai karena memang hanya untuk tenaga medis. Tapi kalau masker masker harus tetap pakai karena sebenarnya alasannya pertama bukan karena yang mau pakai masker itu pertama orang sakit, yang kedua biar dia tidak menularkan, itu pertama. Yang kedua, kenapa orang lain juga harus memakai masker? Karena sekarang virus corona ini kita tidak tahu ada di mana dan tidak tahu kita habis nyentuh apa yang berbahaya ada bekas coronanya. Jadi kita megang corona, sebenarnya masker itu adalah penghalang muka biar kita nggak megang muka gitu. Sebenarnya kita boleh nggak pakai masker asal tidak megang muka. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya seakan-akan ya APD itu kayak tersedia umum dan dipakai dengan kalangan umum dan stoknya tuh banyak, nggak seminim sekarang atau di minim dunia nyata. Seakan-akan ini ke cerita karang-karang aja dulu. Misalnya stoknya di mana-mana. Apakah pemerintah bakal nganjurin orang buat pakai itu kalau kuat? Enggak. Misalkan punya APD pun kita hanya boleh punya satu gitu. Misalkan nanti suatu saat kita tiba-tiba harus pakai APD dan segala macam, ini akan menjadi lebih parah gitu. Satu orang cuma boleh punya satu, atau nggak satu rumah cuma boleh punya satu, dan itu satu-satunya pakaian untuk keluar. Jadi nggak melulu orang itu harus pakai APD gitu. Sebenarnya kita boleh pakai baju itu gitu. Kalau misalnya di Itali udah cuma boleh pakai satu seragam, satu baju, satu pakaian khusus gitu yang untuk keluar, itu ya udah ini keluar aja gitu. Masalahnya gini, bukan buat orang umum ya, tapi buat instrumen-instrumen penegak hukum yang ngelarang orang berkeluar. Contohnya di India tuh, kelengkapannya cuma rotan yang panjang gitu kan. Orang-orang pada sholat jamaah, keluar sholat jamaah kan dilucut-lucutin tuh, pada mau ambil sendal kan. Itu nggak mikir lagi sendal siapa bang. Itu kocak banget sih. Di India tuh serem banget anjir. Orang di pintu gerbang keluar ditungguin anjir pakai rotan sepanjang-panjang itu. Malah mukul kayak bukan kayak yang berperi manusiaan lagi, kayak mukulin kerbau sapi tas itu anjir. Tapi itu menimbulkan ketakutan sehingga orang tidak ingin keluar. Bagus sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya karena lockdown kan akhirnya ngumpul semua di jalan, pada mudik jalan semua. Iya. Chaotic kan.
Ya itu makanya konyolnya sih di situ gitu. Dan aku sempat mikir untuk mungkin gak sih Indonesia akan ada seperti 98 lagi karena Iya. adanya ini. mulai masuk ke mulai kesenjangan ekonomi. Senjangan ekonomi, tiba-tiba orang udah nggak peduli lah corona tai kucing. Bener. Jadi gini kayak iya Kalau kan sekarang mereka nih, nggak makan, mereka lebih mati lagi daripada corona dong. bener. Sekarang orang-orang kayak gitu deh, orang-orang menengah ke bawah gitu. Sempat dengar ceritanya dari siapa ya, lupa. Dari Panji Pragiwaksono kalau nggak salah, dari stand up dia gitu. Dia ngomong karena kita 98 baru umur 1 tahun ya. Baru lahir. Iya. Oh, Anda baru lahir, saya udah umur 1 tahun, sorry. Ya, harus tahu ya. Jadi apa namanya, kalau kata Panji Pragiwaksono itu dulu ngejarah itu bukan karena orang butuh segala macam, karena orang pengen ngejarah. Karena katanya karena seru, ngejarah itu seru gitu. Jadi ada orang katanya dia punya teman orang biasa gitu, orang Indonesia, dia bilang ya, orang Cina juga orang biasa, sorry, apa namanya, orang Indonesia, dia pembantunya bilang, Pak saya mau ikut ngejarah gitu. Oh ya udah nitip, sampai bilang gitu coy. itu dia ini ya Panji Pragiwaksono nih, stand up-nya lupa yang mana. Itu sampai kayak gitu. Nah, mungkinkah corona akan terjadi seperti itu gitu, karena memang Ya, si jarah-jarah menjarah ini ya kayak anak kecil tawuran, seru-seruan doang. iya. Terus Nah, sebenarnya menjarah tuh udah jadi budaya Indonesia. Mau buktinya nggak? nah, Apa? Serius nih, nggak bercanda lagi. gimana ya gimana. Ya. Kita tuh makan tuh dari hasil jarahan, kan Pak Tani membajak sawah gitu. Jadi kan kita makan dari Apa hasil sih jarahan. anjing bangsa. Tai. San berantem, Ya kan San, banyak San. sawah kan? Gak lucu, Bukan. kebanyakan main sama sekali. Maaf, ke bawah. Nggak tahan mau diomongin. Maaf. Sorry bos, kok Ini orang serius, kepintaran ini emang gak serius. lucu, San. Potong aja. Ntar potong aja. Aku Enggak, tadi nggak awal ngomong. potong. Orang kepintaran emang gak lucu. Untung gua gak pinter-pinter banget itu aja. Ntar dipotong aja. Aku gatel mau ngomong itu. Oke lanjut. Jarah. Udah, oke, menurutku kayaknya itu bakalan kita omongin. Itu dulu udah banyak banget yang kita spekulasiin daripada kita banyak salah-salahnya. Dan mungkin akan ada ini yang kedua, ngomongin tentang polemik di India. Ada lanjutannya atau gimana? Kayaknya itu dulu aja untuk sekarang. Oke. Terima Aku suka kasih. idenya di India. Suka idenya dulu. Kayak di India. Untuk sekarang kayak itu dulu. Terima kasih ya untuk udah dengerin. Thank you for listening. Have a nice day. Semoga corona ini cepat selesai dan kalian siap ketika dunia membutuhkan kalian. Tahu kan maksudnya kalau dengar dari awal. Dunia akan membutuhkan kalian cepat atau lambat karena yang tua dan yang muda akan mati. Oke, thank you, bye.